kerajaan yang dicintai Tuhan, saya senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di minggu ketiga ini. 20 Desember tentu menjadi hari yang makin menggairahkan untuk saudara dan saya, karena kita mempersiapkan perayaan Natal tentunya di berbagai kehidupan pribadi lepas pribadi. Saudara dan saya, kita lagi ada di nuansa Natal. Kalau saudara ada di supermarket, di mall, ataupun di pusat-pusat perbelanjaan, maka suasana Natal, lampu-lampu Natal, ornamen, pernak-pernik Natal sudah ada di mana-mana. Termasuk di ruangan ini pun sudah dihiasi dengan pernak-pernik Natal. Artinya bahwa jangan ketinggalan, sebab sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan juga mengakhiri tahun ini. Karena itu persiapkan hati saudara, tetap memelihara iman. Setuju? Katakan amin. Katakan, saya tetap memelihara iman sampai garis finish. Ini judul khotbah saya pagi hari ini yang akan saya sampaikan untuk kekasih Tuhan sekalian, berkaitan dengan apa yang setelah kita bicara pada minggu yang lalu, yaitu bergerak maju dalam perlombaan iman. Hari ini saya melanjutkan dengan memelihara iman sampai garis finish. Nah, sebelum kita melanjutkan, tentunya mari persiapkan hati kita dan kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Aku percaya Tuhan ada bersama dengan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini. Aku juga percaya bahwa tangan Tuhan tetap memimpin mereka step by step, langkah demi langkah menuju garis akhir, finishing dalam hidup ini. Aku juga percaya bahwa ada banyak hal yang mereka alami dalam pergumulan hidup, tetapi karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka, mereka tidak takut, mereka tidak bimbang ragu, tapi mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami semua. Oleh karena itu pagi hari ini kami ingin belajar lagi dari perkataan firman-Mu, dari apa yang menjadi bagian yang mesti kami pelajari. Karena itu mari urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, berjalanlah dengan kami Tuhan, dan buka setiap kesempatan untuk kami lebih memahami lagi apa yang Tuhan mau di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan semuanya. Apa kabar? Berharap pagi ini saudara sehat. Hati kita siap untuk diberkati dengan firman Tuhan lagi. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Saya percaya pagi ini dengan hati yang gembira saudara bisa menerima firman Tuhan dan itu menjadi obat bagi saudara. Oke, pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang kedua. Pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar yang kuat untuk kita berbicara tentang bagaimana caranya umat Tuhan memelihara iman. Hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, sampai kita mencapai garis finish. Oleh karena itu, ini pesan yang sangat berharga sekali bagi seorang anak rohani Timotius untuk mendengar baik-baik, memahami baik-baik pesan daripada gurunya, yaitu Rasul Paulus yang berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan di ayat ini, Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia sudah pernah ada di dalam gelanggang pertandingan. Dia telah melakukan semua tindakan yang luar biasa, dan dia telah mencurahkan semua kekuatannya. Dan kesaksian Paulus ini berkata mencapai atau mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan yang baik ini berarti bahwa bukan cuma sekedar dia bertanding, tetapi dia punya goal yang jauh di depan sana, yaitu apapun yang terjadi dia mesti bisa mengakhiri itu dengan baik.
Ini menjadi sebuah pelajaran utama bagi kita pagi hari ini. Apapun yang lagi kamu tekuni, kamu kerjakan, kamu lakukan, pastikan bahwa engkau selalu mengakhirinya dengan baik. Memulai dengan baik, mengakhiri dengan baik. Ada banyak kejadian yang kita lihat, ada banyak cerita yang kita dengar mungkin. Orang memulai itu dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan baik. Ada orang yang memulai dengan baik, tapi di tengah jalan dia berhenti dan dia membelok, menyimpang dari jalan yang sesungguhnya, dari tujuan yang sesungguhnya, sehingga dia tidak bisa mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi bagi saudara dan saya yang hidup di dalam Tuhan, kita mau belajar dari Paulus yang pertama di pagi hari ini, yaitu engkau akan berusaha untuk mengakhiri semua pertandingan apapun di dalam hidup ini dengan baik. Sebab Tuhan telah memulai untuk saudara dengan sesuatu yang baik, maka pastikan kita mengakhiri juga dengan yang baik. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian saudara perhatikan bahwa Paulus sudah bilang kepada Timotius, aku telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir artinya bahwa seberapa panjang pun, seberapa lama pun, seberapa jauh pun pertandingan kita, dengar baik, engkau mesti mencapai garis akhir. Jadi bukan cuma mengakhiri pertandingan dengan baik, tapi mencapai garis akhir itu menjadi sesuatu yang menyenangkan tentunya. Mencapai garis akhir artinya kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan itu tidak akan menjadi hal yang paling krusial untuk menghadang langkah saudara. Tetapi terus berusaha sedemikian rupa supaya kita mencapai garis akhir. Dan yang paling penting, yang terakhir, dia bilang, aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Bicara tentang memelihara iman, ini bicara tentang sesuatu yang mengalami grow up, pertumbuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory, dari iman kepada iman. Memelihara iman artinya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, imanmu tidak boleh goyah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, perasaanmu harus tetap berpaut sama Tuhan. Gak boleh bergeser sedikit pun. Memelihara iman artinya Yesus harus menjadi segala-galanya di dalam engkau dan saya. Kemudian dia katakan, sekarang telah tersediaku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ada reward, ada hadiah. Jadi setiap perjuangan, setiap harga yang kita bayar di dalam sebuah pertandingan iman, itu selalu diakhiri dengan reward, atau yang di dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini, dia bilang mahkota kebenaran. Ada mahkota, ada medali yang disediakan untuk saudara dan juga untuk saya. Bahkan dia bilang bukan hanya untuk saya, tapi untuk setiap saudara dan saya yang merindukan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, bagaimana caranya kita bisa membuat kesimpulan di dalam hidup ini? Pernahkah saudara dan saya membuatnya itu? Dan bagaimana mengukur hidup kita, hidup seseorang yang disebut berhasil? Kemudian apa itu sebenarnya sukses? Dari 4 pertanyaan ini, maka jawabannya di dalam firman Tuhan cuma satu, yaitu tentang kunci keberhasilan hidup ini adalah perjuangan dalam memelihara iman. Sekali lagi, kunci perjuangan atau kunci keberhasilan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Atas 4 pertanyaan tadi, bagaimana membuat kesimpulan tentang kehidupan saudara? Kemudian pernahkah kesimpulan itu dibuat secara serius? Bagaimana kita mengukur seseorang hidup itu menjadi berhasil? Dan sebenarnya apa itu sukses ini? Sehingga firman Tuhan memberikan jawaban kunci kepada kita bahwa keberhasilan hidup saudara dan saya itu adalah bagaimana perjuangan di dalam memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mendapat wahyu Allah menjelang kematiannya. Tadi apa yang ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ini saya mau bilang bahwa ini sebuah pewahyuan Allah yang luar biasa menuju akhir kehidupan dari Paulus. Dan dia mendapat seperti saya mau bilang, menggambarkan itu seperti mutiara tentang arti daripada kesuksesan hidup ini. Jadi dia mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa, pewahyuan yang luar biasa tentang apa arti sukses dari kehidupan ini.
Intinya adalah bagaimana kita bisa memelihara iman kita, memelihara percaya kita di tengah-tengah berbagai-bagai ukuran suksesnya orang. Jadi memelihara iman di tengah-tengah pengertian orang, apa itu sukses, apa itu keberhasilan, apa itu mencapai garis akhir, apa itu yang disebut menang dalam perlombaan iman atau mengakhiri garis finish. Wahyu yang diterima oleh Paulus yang merupakan mutiara dari sebuah kesuksesan hidup, intinya adalah bagaimana kita memelihara iman di tengah-tengah berbagai-bagai hal yang kita alami di dalam hidup ini. Saya mulai dengan berkata, apa itu sebenarnya memelihara iman? Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius tadi, ada 3 kata penting dalam tulisan Paulus kepada Timotius. Yang pertama tadi sudah bilang mengakhiri pertandingan yang baik, kemudian mencapai garis akhir, dan yang ketiga telah memelihara iman. Kita mulai satu-satu. Apa itu memelihara iman? Yang pertama adalah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan fight, good fight. Saudara bisa melihat mengakhiri pertandingan dengan baik itu adalah fight, good fight. Adalah sebuah keputusan dan usaha yang maksimal, saya mau bilang begitu, untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang adalah target dalam sebuah perlombaan atau pertandingan kehidupan ini. Jadi mengakhiri pertandingan dengan baik, atau dalam bahasa Inggrisnya fight, good fight, ini adalah sebuah keputusan dan usaha yang maksimal. Katakan keputusan dan usaha yang maksimal. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan atau goal yang sebenarnya itu adalah target dalam sebuah perlombaan pertandingan yang saudara dan saya lakukan tiap-tiap hari. Mengakhiri pertandingan yang baik artinya kamu mesti sekuat tenaga menyingkirkan semua hal yang menjadi penghambat di langkah saudara menuju kepada garis akhir. Pertandingan yang baik juga berarti saudara dan saya harus memperhatikan semua aturan yang ditetapkan untuk sebuah pertandingan. Ketika kita memperhatikan aturan-aturan main yang ada dalam sebuah pertandingan, maka saya percaya kita akan berhasil. Artinya tidak kena penalti, tidak kena teguran dari wasit garis misalnya, ataupun wasit dan lain sebagainya. Tapi yang pasti mengakhiri pertandingan yang baik adalah sebuah pembuktian bahwa keputusan dan usaha maksimal kita itu benar-benar tercapai. Yang setuju katakan amin. Jadi apa arti memelihara iman? Mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, kata Alkitab. Finish the camp, finish the race. Ini adalah bagian yang penting yang mesti saudara pegang, bahwa bukan cuma mengakhiri pertandingan dengan baik, tapi ada sebuah keaktifan dari iman percaya saudara untuk kita mencapai garis akhir. Paulus bilang kepada Timotius, kalimat yang kedua yang penting adalah dia berkata, Timotius, saya telah mencapai garis akhir. Artinya ini guru yang bukan cuma sekedar omong mengakhiri pertandingan yang baik, tapi benar-benar dia berusaha sedemikian rupa mencapai garis akhir. Artinya dia menjaga semuanya, dia memperhatikan semuanya, dia melakukan semuanya dengan tekun sampai dia mencapai garis akhir. Apakah di tengah-tengah perjalanan iman dia tidak merasa lelah, capek dan ingin berhenti? Tentu rasa itu ada di dalam kalbunya daripada Rasul Paulus. Tetapi ketika dia bercerita, dia bersaksi kepada Timotius, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Artinya bahwa dia ingin memberikan sebuah motivasi kepada Timotius, bahwa apapun yang terjadi dalam panggilan hidupmu, apapun yang terjadi di dalam semua yang kamu lakukan hari-hari ini, tujuanmu, goalmu jangan pernah berhenti, pandanganmu, fokusmu jangan pernah beralih, bahwa engkau harus mencapai garis akhir atau finish the race. Pastikan engkau finish the race dalam semua yang kamu lakukan. Oke, mengakhiri pertandingan dengan baik itu udah pasti. Tetapi mencapai garis akhir ini adalah sebuah konkret
tindakan konkret daripada harapan pertandingan melakukan pertandingan dengan baik. Ini adalah sebuah harapan konkret atau tindakan konkret, bukan cuma harapan tapi tindakan konkret yang dilakukan dengan berbagai-bagai hal sehingga mencapai. Kalau kata mencapai artinya terwujud. Kata mencapai artinya mendapatkannya. Jadi terwujud atau mendapatkan, tiba sampai di garis akhir, finish the race. Yang ketiga, ini yang paling penting, apa arti memelihara iman ini? Yaitu bahwa makna dari teks yang kita baca ini adalah fokus kepada kenyataan memelihara iman. Itu dengan memaknai dua gambaran. Memaknai dua gambaran, yaitu memelihara iman itu dengan perjuangan dan pertandingan sebagai penjelasan tentang bagaimana kita memelihara iman. Lihat baik-baik. Paulus berkata bahwa aku telah memelihara iman. Mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini fokusnya bukan kepada segala sesuatu yang lahiriah, tetapi lebih kepada perjuangan dan pertandingan iman kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan ketika kita mau memelihara iman? Berjuang. Dalam perjuangan, saudara yang dikasih Tuhan, itu ada banyak hal yang bisa menjadi kendala di dalam hidup kita. Dalam kita berjuang, itu ada banyak musuh, baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar diri kita sendiri. Sehingga perjuangan ini mesti menggunakan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah saya kata Alkitab, tetapi oleh karena Roh Allah yang ada di dalamku. Berjuang artinya bahwa tidak mengenal lelah, tidak mengenal pantang mundur. Berjuang artinya bahwa ada harga yang dibayar di sana. Berjuang artinya bahwa fokus tidak boleh meleset, tidak boleh berpindah kepada apa yang menjadi tujuan perjuangan itu. Dan yang kedua dia katakan adalah pertandingan. Pertandingan ini bicara tentang sebuah gelanggang di mana ada musuh, ada kompetitor, ada lawan di situ yang mesti kita kalahkan dia. Sebagai seorang yang memelihara iman, maka bertandinglah dengan benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, memelihara iman adalah mempercayai Tuhan dalam segala hal. Katakan mempercayai Tuhan dalam segala hal. Mempercayai Tuhan dalam segala hal artinya bahwa tubuh, jiwa, ataupun roh saudara ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa dia memberi nafas hidup kepada saudara, dia memberi makanan dan minuman, bahkan segala yang kau butuhkan secara kebutuhan jasmani. Dan juga dia menjaga pikiran, perasaan, dan kemauanmu terkontrol penuh. Karena kenapa? Kita mempercayai dia dalam segala hal. Kita tidak takut, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Kita selalu berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjamin kehidupan saya. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta saya dan juga Allah yang beserta dengan engkau. Di mana percaya kepadanya dalam segala hal artinya bahwa tidak pernah ragu tentang Tuhan. Tidak pernah ragu sedikit pun tentang pemeliharaan di atas hidup saudara dan hidup saya. Tidak pernah ragu tentang kekuatan yang dia berikan untuk membackup kehidupan kita. Kita tidak pernah khawatir sedikit pun tentang hari depan kita. Karena kita yakin bahwa hanya di dalam Tuhan ada segala-galanya. Dan dalam memelihara iman, kita melakukan dengan sepenuh hati, di mana kata dan tindakan itu mesti menyatu. Sekali lagi, melakukan dengan segenap hati, di mana kata-kata kita dan tindakan kita itu mesti sama atau menyatu. Kadang-kadang kita cuma omong, tapi dalam perbuatan nihil. Atau kita cuman melahirkan sesuatu pandangan, pemikiran, tetapi setelah selesai di pemikiran itu kita tidak melanjutkannya dengan melakukan tindakan.
Yang dimaksudkan dengan memelihara iman adalah engkau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hatimu, di mana kata dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Yang setuju, katakan amin. Kata dan perbuatan mesti berjalan bersama-sama. Saudara dan saya mempercayai Yesus dalam perkataannya, dalam kuasanya, dan dalam karyanya secara menyeluruh. Dan itu mesti diperjuangkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini yang disebut memelihara iman, yaitu mempercayai Yesus di dalam perkataannya, di dalam kuasanya, di dalam karyanya secara menyeluruh. Dan ini mesti diperjuangkan dalam hidup kita hari lepas hari. Sebab kita ini kadang lepas, bisa mempercayai perkataannya, tapi kita tidak mempercayai kuasanya. Kita tidak mempercayai karyanya dan lain ataupun sebaliknya. Oleh karena itu saya mau bilang ini secara menyeluruh. Kita mesti pegang bahwa ketika kita mempercayai Yesus di dalam perkataan, kuasa dan karyanya secara menyeluruh, itu diperjuangkan supaya jangan pernah kita ragu sedikit pun, khawatir sedikit pun tentang Dia Tuhan. Sehingga pertanyaan penting yang harus diajukan ialah begini: bagaimana kita dapat memelihara ini, iman kita ini, sampai kepada garis finish iman kita? Ini pertanyaan konkret untuk saudara dan juga untuk saya. Bagaimana kita dapat memelihara iman sampai ke garis finish hidup kita masing-masing? Saya mau bawa kita untuk melihat berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang tadi kita sudah baca, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan memelihara iman ini. Jadi perhatikan, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan berkaitan dengan bagaimana caranya kita memelihara iman kita sampai kepada garis finish kita masing-masing. Saya mulai dengan berkata begini. Yang pertama, kekasih Tuhan sekalian, memelihara iman itu bukan santai-santai, tetapi dengan perjuangan. Sekali lagi, memelihara iman tidak dengan santai loh saudara. Tapi kita mesti melakukannya itu dengan perjuangan keras yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Kata metafora yang pertama yang dipakai di dalam kata memelihara iman itu adalah, tadi saya sudah bilang, fight a good fight. Paulus memakai gambaran memelihara iman itu sebagai seorang petinju atau alias boxer, seorang petinju ya. Paulus memakai gambaran memelihara iman itu dengan seorang petinju atau seorang boxer. Menjadi petinju itu saudara tidak mudah, berat, baik secara perjuangan di dalam latihan, dan terus ada dalam pengalaman bertanding, melewati duka yang juga cukup banyak, babak belur, dipukul sama lawan, bahkan bisa KO. Dan latihan yang tidak ringan seperti ini memberikan gambaran kepada saudara dan saya bahwa fight, a good fight, itu berbicara tentang sebuah perjuangan. Setuju, katakan amin. Berbicara tentang sebuah gairah yang besar, dengan semangat yang penuh bahwa saya pantang menyerah apapun yang terjadi. Sebab seorang petinju atau boxer, dia mesti latihan sekian jam tiap hari. Dia mesti menjaga stamina-nya. Dia mesti punya teknik pukul yang benar. Apalagi banyak hal yang tentu dimiliki oleh seorang petinju. Nah, oleh karena itu yang berikut, dia mesti exercise. Dia mesti berlatih. Dia mesti cari partner untuk berlatih, untuk mengukur daya kekuatan, daya tahan dia sebagai seorang petinju. Melewati banyak duka, dipukul tadi saya bilang babak belur, waktu sparring partner dengan lawannya. Wah, itu banyak hal yang bisa terjadi. Bahkan di ring pertandingan pun dia bisa KO di sana. Oleh karena itu saya bilang ini bukan latihan yang mudah, tidak ringan untuk seorang petinju. Dan saudara, jika kita kaitkan dengan iman kita masing-masing, maka jelas ini berbicara tentang beratnya saudara dan saya menjaga iman. Karena Paulus bilang,
Aku bukan petinju yang sembarang pukul. Dia memelihara iman dengan cara masuk dalam aturan-aturan pertandingan atau yang dia tahu. Sehingga kalau kita kaitkan ini dengan iman, pertumbuhan iman saudara dan saya, memelihara iman kita, maka jelas ini berbicara tentang beratnya menjaga iman kita. Godaan, cobaan, bujuk rayu dunia ini itu sangat begitu menyerang kita kapanpun, setiap saat. Sehingga kita mesti menjaga iman dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi, apalagi ada kesukaran dalam hidup ini. Ada sakit penyakit yang dialami oleh kita. Kadang kita mengalami penganiayaan. Bahkan berbagai bentuk kesusahan atau kesulitan lainnya. Untuk tetap saudara berkata, aku cinta Yesus, aku percaya Yesus. Ini bukan hal yang gampang. Sebab tiap hari engkau lihat begitu banyak godaan cobaan yang membuat iman kita bisa layu, iman kita bisa gugur. Tetapi pagi hari ini, pastikan engkau adalah orang yang memelihara iman dengan perjuangan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, ini penting adalah bertahan. Bertahan sampai kapan? Bertahan sampai akhir. Sehingga poin yang kedua yang penting di dalam saudara memelihara iman adalah bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir ini Paulus menggunakan satu kata metafora, yaitu dalam bentuk pertandingan lari, di mana kemenangan itu terjadi bila saudara mengakhiri garis sampai akhir, atau yang tadi saya bilang finish the race, kita mencapai garis akhir. Di sini berbicara bahwa iman itu membutuhkan daya tahan atau endurance. Endurance ini adalah daya tahan yang mesti dimiliki oleh setiap saudara. Bertahan sampai akhir. Wow, ada persoalan saudara berkata, Tuhan gak apa-apa saya hadapi sebab besok saya akan lihat kemenangan dari Tuhan. Nah itu bertahan seperti itu. Waktu kita menghadapi pergumulan-pergumulan berat, rasanya kekuatan kita sudah mau habis, saudara, kita berkata, Tuhan saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Itu bentuk endurance yang harus saudara dan saya miliki. Waktu saudara sementara sakit, tapi engkau berkata, Tuhan sakit ini tidak mendatangkan maut dalam hidup saya. Itu endurance yang saudara punya. Apalagi, ada banyak contoh waktu kamu lagi failing, bangkrut, habis semuanya. Tapi engkau berkata, Tuhan, kalau engkau bisa memelihara janda Sarfat dengan apa yang ada di tangannya, saya percaya masa failing ini, masa bangkrut ini tidak akan membuat saya patah semangat. Sebab saya punya Tuhan yang bisa memelihara saya sampai aku bangkit kembali. Itu endurance bagi saudara. Oleh karena itu, mari berbicara tentang iman ini membutuhkan daya tahan atau endurance, juga kesetiaan sampai akhir. Perhatian kepada sampai akhir ini artinya saudara tidak melupakan Tuhan, tidak menyanyiakan Tuhan, tidak membuang kesempatan sedikit pun. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Bersama dengan saya berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi membutuhkan daya tahan atau endurance, tetapi juga satu sisi pelihara kesetiaan. Setia mengikuti Tuhan, setia mempercayai firman-Nya, setia untuk berpegang pada janji-janjinya, setia untuk melakukan semua yang ditulis di dalam firman Tuhan. Itulah yang akan membuat saudara dan saya bisa bertahan sampai akhir. Bukan berarti kita tidak boleh mendengar masukan pendapat dari orang-orang lain, tetapi bertahan sampai akhir ini berkaitan erat dengan betapa kamu mesti setia pada perkataan Tuhan, setia beribadah, setia membayar harga kepada Dia, setia untuk berkorban bagi Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh, tapi engkau mesti lakukan itu dengan sepenuh-penuh hati sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali dan engkau berkata, aku bertahan sampai akhir. Banyak saudara yang pagi ini mau bertahan sampai akhir, lambaikan tangan. Wow, semuanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pastikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mencari orang-orang yang setia, bertahan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang mesti kita lakukan untuk supaya kita bisa memelihara iman kita, yaitu saudara dan saya mesti mengenal siapa musuh kita.
Kita tahu siapa musuh kita dan kita bisa melawan balik apa yang dikerjakan oleh iblis ataupun ketidakmampuan diri kita. Mengenal siapa musuh kita itu penting, karena dengan kita mengenal musuh kita, kita bisa mengatur kekuatan kita, kita bisa mengatur stamina kita, kita bisa mengatur semuanya. Oleh karena itu, poin yang ketiga supaya kita bisa memelihara iman adalah kenali musuhmu. Ada dua musuh yang saya perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita. Musuh yang paling berat adalah diri kita sendiri. Bagaimana mengalahkan ego kita, bagaimana mengalahkan kemauan kerasnya kita, bagaimana melawan setiap hal-hal yang saudara dan saya tahu bahwa itu adalah sifat-sifat kedagingan yang masih melekat di dalam diri sendiri. Untuk memelihara iman, saudara mesti mengalahkan diri sendiri. Setuju, katakan amin. Sebab ketika firman itu datang, perkataan Tuhan datang, kena kepada setiap saudara dan saya. Kadang-kadang daging kita tidak bisa terima, kadang-kadang daging kita menolaknya. Bahkan kadang-kadang kita berkata, Tuhan, apa-apaan ini? Teguran yang seperti ini datang untuk saya. Tetapi ketika saudara bisa mengenal siapa musuh kita, saudara tahu kelemahan-kelemahan kedagingan kita, maka kita memiliki cara untuk membuat dia tidak berkutik, membuat dia tidak berbicara, membuat dia diam, membuat daging itu tidak memberontak lagi. Maka saudara mesti kenal. Oleh karena itu yang pertama, kenali diri saudara sendiri masing-masing. Kenali ego kita, kenali kedagingan kita. Apa yang menjadi titik yang paling rawan dalam hidup ini. Kalau engkau kenal itu, maka engkau punya cara untuk mengatasinya. Tapi kalau kita tidak mengenal itu, mengenal diri kita sendiri, mengenal hal-hal yang merupakan kelemahan-kelemahan dalam diri kita, tentu kita tidak memiliki kemampuan untuk menghandle-nya. Sehingga kita terus jatuh, kita terus kalah dalam iman, kita terus kalah dalam iman. Padahal kita mau memelihara iman sampai akhir hidup ini. Karena itu, kenali baik-baik musuh pertama saudara, yaitu kedagingan kita. Ini tidak gampang saudara. Sebab Alkitab berkata, orang yang menguasai dirinya, orang yang menang atas dirinya sendiri, dia seperti pahlawan yang menguasai atau memenangkan satu kota. Oleh karena itu, percayalah bahwa setiap kita punya kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri. Dan itu merupakan penghambat daripada cara kita memelihara iman. Sifat kedagingan kita ini adalah musuh terberat. Bagaimana caranya kita memelihara iman? Oleh karena itu, kenali baik-baik kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa menghandle-nya. Kita bisa membawa itu dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan gantikan dengan kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan lain sebagainya. Musuh yang kedua yang mesti kita kenal itu adalah iblis dan kuasa kegelapan. Coba perhatikan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Tapi saya fokus baca ayat 10 hingga ayat yang ke-13 saja untuk saudara. Yang lainnya saudara baca di rumah. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20. Saya perhatikan dan saya membaca hanya ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah ini ayat 11 saudara perhatikan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6, 10 sampai 13 ini memberikan penjelasan bahwa jangan main-main. Bukan diri sendiri aja yang menjadi musuh yang mesti ditaklukkan, tapi musuh yang kedua itu adalah iblis dan kuasa kegelapan. Bahkan di dalam pembacaan yang lain Alkitab berkata,
Iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Artinya bahwa si jahat, iblis, kuasa kegelapan itu belum berhenti untuk menyerang kehidupan orang-orang beriman, ingin menggagalkan iman saudara supaya saudara tidak memeliharanya sampai pada akhirnya. Oleh karena itu ayat 12 katakan perjuangan kita bukan melawan darah ataupun daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh yang benar-benar ada, dan saudara mesti mengalahkan dia. Perjuangan saudara itu melawan penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu dunia gelap, bahkan roh-roh jahat di udara. Nah, untuk mengalahkan ini semua, Alkitab bilang hanya lewat doa dan puasa. Setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Iblis mesti dikalahkan dengan berdoa. Tidak cukup cuman saudara baca dan ayat firman, baca dan menghafal ayat firman Tuhan, tetapi berdoa dan berpuasa, membangun kepercayaan iman yang lebih lagi kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, mengandalkan Tuhan, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini akan menjadi sebuah tindakan untuk kita dapat berdiri tegak setelah kita melakukan perlawanan. Akhirnya hendaklah saudara-saudara kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kata firman Tuhan. Jadi kamu mesti tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dengan cara kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa, tidak ada orang yang kebal terhadap segala sesuatu, tetapi engkau dan saya akan terus berhadapan dengan dua hal tadi, yaitu diri saudara sendiri dan juga kuasa kegelapan dan iblis yang bekerja dengan tiada berhenti untuk mengalahkan saudara dan saya. Mengenal siapa musuh kita, ini penting sekali untuk kita, supaya kita mengetahui tipu dayanya dan kita punya strategi untuk bagaimana melawan musuh yang menghancurkan iman kita. Oleh karena itu, ini perkara yang tidak main-main. Engkau mesti mengenal musuhmu dengan benar, supaya engkau bisa tahu tipu dayanya, engkau bisa tahu cara-cara dia untuk membelok imanmu saudara, dan juga kita tahu bagaimana melawan musuh yang bisa menghancurkan iman saudara dan saya. Kekasih Tuhan sekalian, sukses hidup itu adalah, saya mau bilang begini, sebuah kekuatan atau kemampuan di mana saudara bisa memelihara iman sampai pada akhirnya. Sekali lagi saya gariskan ini, sukses hidupnya seseorang, yaitu saudara dan saya, bukan seberapa banyak kita bisa kumpul harta, bukan seberapa banyak kita bisa mencapai tujuan hidup kita, tetapi sukses hidup yang saya mau adalah kamu memiliki kemampuan untuk memelihara imanmu sampai akhir nanti, sampai kepada garis finish di mana Tuhan datang untuk memberi mahkota untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita untuk saudara punya kemampuan memelihara iman adalah Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Setuju? Katakan amin. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada engkau dan saya. Namun saya mau bilang begini, memelihara iman itu tidak mudah. Kenapa? Sebab di mana ada perjuangan yang harus saudara dan saya lakukan dan bertahan sampai akhir. Perjuangan yang saudara dan saya harus lakukan dan harus bertahan sampai akhir untuk mendapatkan mahkota. Dan kita mesti sadar bahwa perjuangan kita adalah bukan perjuangan yang separuh waktu. Bukan perjuangan yang hari ini atau bulan ini atau minggu ini saja atau tahun ini saja. Tapi perjuangan saudara, saya mau kasih tahu ini rahasianya. Perjuangan saudara, perjuangan yang seumur hidup. Perjuangan seumur hidup. Perjuangan saya seumur hidup. Oleh karena itu, perjuangan yang seumur hidup ini, saudara mesti lihat. Anggaplah bahwa besok sudah tidak ada lagi hari untuk kamu dan saya. Anggaplah seperti besok sudah waktunya untuk engkau mempertanggungjawabkan imanmu kepada Tuhan. Oleh karena itu, bertandinglah sedemikian rupa. Capailah garis akhir. Bertahanlah dengan imanmu. Jangan pernah menyerah. Berlari terus mengejar Tuhan. Lakukan yang terbaik, sebab Tuhan ada untuk menolong engkau dan juga
menolong saya. Layak diperjuangkan hidup ini, iman saudara dan saya layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai saudara dan saya, yaitu kuasa daripada Tuhan, pemberi kehidupan dan yang punya pertandingan itu sendiri. Sekiranya Tuhan memberkati saudara pagi ini dengan firman Tuhan ini, dan lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yaitu bertandinglah sampai ke garis akhir. Bagi saudara dan saya yang bertanding, sudah tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang percaya kepada Dia. Karena itu pelihara iman sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati saudara. Persiapkan hati saudara untuk kita pagi hari ini mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang ajaib, yang memberitahukan kepada kami bahwa sebuah perjuangan akan menjadi sia-sia jika kami tidak mencapai garis akhir. Oleh karena itu, yang Engkau mau pagi hari ini adalah kami menjadi pribadi-pribadi yang sanggup memelihara iman kami masing-masing. Tantangan memang ada, pergumulan memang ada, persoalan-persoalan hidup ada, tapi yang Kau mau dari kami adalah kami menjaga dan memelihara iman kami. Kami tidak bergeser dari kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami tetap berkata Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan omega. Oleh karena itu kami mau berjuang sedemikian rupa sampai Tuhan datang, Tuhan temukan. Kami tetap setia kepadamu. Berkati umatmu pagi ini dengan firman-Mu. Meteraikan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Mengingatkan dalam setiap langkah kami bahwa iman kepada Yesus Kristus Tuhan itu layak dipertahankan. Diurapilah firman-Mu ini untuk setiap kami, supaya apa yang kami lakukan hari-hari ini adalah hari kemenangan, hari perjuangan, hari di mana kami lihat tangan Tuhan turun untuk mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Aku juga berdoa mempersiapkan perayaan Natal pada tanggal 24, mempersiapkan tahun baru pada tanggal 1 Januari. Tuhan memberkati seluruh umat, beri kami sehat, beri kami kuat, jauhkan sakit penyakit mara bahaya kecelakaan dari kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan berdiri untuk menjadi pembela bagi kami, yang memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Dan kepadamu lah kami percaya. Allah yang kami percaya itu yang hari ini memberitakan kepada kami bahwa jangan takut, aku akan memimpin engkau sampai ke saudara Allah. Umat Tuhan, mari buka tanganmu dan marilah kita mau pulang kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, bisnis kita masing-masing, dengan menerima berkat Tuhan, yaitu anugerah dan penyertaan yang berasal dari Bapa di surga. Dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saya dan saudara para salingan. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.